Shalom jemaat Tuhan. Pagi ini kita akan mengadakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih, di mana Tuhan sudah banyak menolong kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, karena Tuhan adalah kota benteng kita, gunung batu kita, keselamatan kita. Siapkan hati kita dengan kesungguhan hati. Baiklah, kita naikkan pujian penyembahan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pujian yang kami naikkan di pagi hari yang indah ini menjadi doa kami pada Engkau, Bapa hidup kami Tuhan. Hanya ingin rindu tetap memuliakan berikan nama-Mu. Tuhan mau pakai kami semua menjadi alat-Mu yang begitu luar biasa. Untuk hidup kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Bapa. Di mana pada pagi ini ya Tuhan, dimasuki minggu ketiga ini ya Tuhan, dari ya Tuhan, kami mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke dalam surga. Engkau ya Tuhan yang begitu luar biasa, Engkau yang begitu baik Tuhan. Kalau Engkau ya Tuhan yang telah memimpin jemaat-Mu hingga pada pagi ini, jemaat-Mu boleh berdiam diri dalam rumah-rumah mereka masing-masing untuk dapat Tuhan beribadah, merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Di mana ya Tuhan, Engkau ya Tuhan melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu ada bagi kami ya Tuhan, dan yang pimpin kami
para pelayan-pelayan yang melayani pada pagi ini. Baik sebagai hamba-Mu Bapa Gembala Sidang kami yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan yang menguasai akan hamba-Mu ya Bapa. Tuhan mempakaikan Bapa Gembala Sidang kami dengan begitu luar biasa ya Tuhan. Lalu ya Tuhan firman-Nya yang ditaburkan pada pagi ini, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kami sembah, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami percaya kalau firman-Mu ditaburkan pada pagi ini, kuasa-Mu bekerja luar biasa. Tuhan yang pakai hamba-Mu ya Tuhan, ketika firman Tuhan ditaburkan, lalu ya Tuhan tutur katanya ya Tuhan yang memberkati hamba-Mu. Dan yang pimpin Tuhan dari setiap pemberitaan firman Tuhan yang datang Tuhan dengan berbagai sakit penyakit Tuhan yang melawat akan mereka. Tuhan yang menyembuhkan dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Yang datang dengan segala beban berat dan menolong mereka dan memberikan satu kelegaan yang begitu luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan ya Tuhan bahkan umat-umat Tuhan, hingga mereka Tuhan dilawat oleh Engkau ya Tuhan satu persatu. Ya dari satu penjemaat ya Tuhan yang Tuhan mereka tinggalkan oleh Engkau. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Walaupun kami ya Tuhan saat ini ibadah kami ya Tuhan belum bisa Tuhan berkumpul jemaat-Mu di rumah-Mu di BR44 di tempat ini. Kami yakin percaya kalau virus corona ya Tuhan yang menghambat akan jalan ibadah ya Tuhan, kami hancurkan patahkan semua kota kuasa yang dalam nama Kristus. Biar virus corona ini boleh berlalu ya Tuhan. Dan kami percaya dan pimpin kami kembali bersama dengan seluruh jemaat-Mu untuk dapat beribadah kembali di dalam rumah-Mu di BR44 ini Tuhan, untuk dapat memuliakan dan meninggikan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami, memberkati akan pelayan-pelayan Tuhan pada pagi ini ya Tuhan, dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa bukan yang berasal dari Engkau, yang akan menghambat Tuhan akan ibadah pada pagi ini, yang menghambat akan jalannya firman Tuhan. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan yang akan memimpin ibadah pada pagi ini, dari awal pertengahan di akhirnya, nama-Mu saja diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat-jemaat di rumah-rumah, semangat sekalipun kita beribadah di rumah-rumah. Biarlah pada pagi ini kita akan pujian sukacita, yaitu Tuhan Yesus setia. Biarlah ada satu sobatku yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Amin, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur
bahwa hanya Yesus Amin. sahabat kita, hanya Yesus yang bisa menghiburkan kita. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan pengharapan kita akan Yesus. Pegang selalu janji Tuhan Yesus supaya kita di akhir-akhir zaman ini memperoleh keselamatan. Biarlah saat pagi ini kita kembali akan renungan firman Tuhan, karena saat-saat ini kita harus tetap membutuhkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan, karena firman Tuhan adalah jalan keluar buat kita menghadapi tantangan akhir zaman itu. Biarlah kita akan sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian lagu, pujian firman Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, ya Tuhan, Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan Engkau berkenan mendengarkan setiap cerita hati kami Bapa. Oleh karena itu firman Tuhan yang kami akan dengar menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami, bahkan mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini sehingga kami boleh selalu maju terus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepada-Mu karena kebaikan Tuhan itu baik adanya. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 24. Sekali lagi dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa muridnya keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka,
ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat berduka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman yang sangat singkat ini bahkan senantiasa kita dengar bahwa setelah genap 40 hari Tuhan Yesus bangkit dari antara orang-orang mati, maka tibalah saatnya ia mau naik ke surga, yaitu hari ini, dan ia membawa murid-muridnya kembali ke Betania untuk mana maksud mereka adalah untuk mengiring Tuhan. Tetapi setelah mereka mengiring Tuhan sampai di itu keluar kota, maka tibalah saatnya Yesus akan terangkat ke surga. Dia memberkati mereka, sedang memberkati mereka, maka terangkatlah ia. Lalu murid-muridnya sujud menyembah dan mengucap syukur kepadanya sambil pulang dengan bersuka cita. Jika seandainya kita ada pada saat ini, maka kita juga akan mengucap syukur kepada Tuhan karena ia senantiasa baik dalam kehidupan kita. Ia senantiasa mengalami, bahkan senantiasa menolongkan kita dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama dengan murid-muridnya, bahkan semua jemaat yang ada pada saat ini juga boleh dapat menyaksikan kalau ia terangkat di surga, ia memberkati akan kita semua yang ada. Oleh karena itu ada dua hal yang perlu kita lihat dalam bacaan ini, yaitu berkat Tuhan yang memberkati mereka ialah berkat rohani. Firman Tuhan yang kita terima dan tertanam dalam kehidupan kita seperti Roma 10 ayat 8, maka dapat merubah bagi hidup kita sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Untuk menjadi ciptaan yang baru, sekali lagi untuk menjadi ciptaan yang baru, pertama kita harus pertahankan iman kita. Kalau kita tidak pertahankan, maka iman kita tidak ada artinya. Kita harus pertahankan iman kita walaupun banyak menghadapi tantangan-tantangan yang dialami seperti saat ini. Namun kita tidak pernah lemah, tidak pernah goncang, tidak pernah ragu, tetapi siap menghadapinya. Kalau itu saya mau katakan satu hal saja, yaitu walaupun terhempas tetapi tetap berkembang. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 dan 9, walaupun terhempas tetapi berkembang. Keadaan saat ini membuat kita seolah-olah kita tidak dapat berdaya sesuatu, kita tidak dapat berbuat banyak, tetapi kita tetap semangat dan beribadah kepada Tuhan. Walaupun masing-masing kita ada di rumah, tetapi baiklah kita tetap setia untuk mencari Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang kedua adalah hidup rohani kita harus dirawat dan dipelihara. Selama masa corona ini Tuhan sudah hampir 2 bulan setengah ini. Kalau kita tidak pelihara iman kita, maka akan menjadi lemah iman. Karena itu kita berdoa, kita membaca firman secara rutin. Karena dengan demikian berita yang kita dengar ini adalah baca firman Tuhan, berdoa agar rohani kita bertumbuh dengan baik. Karena pertumbuhan itu makanannya adalah baca firman dan iman kita berdoa kepada Tuhan hingga iman kita berkembang. Berkembang itu artinya selalu ingin untuk mencari hadirat Tuhan. Lalu dengan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena kita tahu bahwa dalam Filemon pasal 1 ayat 6 atau Filemon saja 6, dia berkata begini, aku berdoa, kata Paulus kepada Filemon, aku berdoa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus, turut mempersatukan antara baik di antara kita, sehingga kita semua yang ada pada saat ini boleh mendengar firman Tuhan. Namun bukan hanya berdoa saja, memelihara persekutuan yang baik saja, tapi ada 6 kriteria
yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 9 dikatakan ada enam hal yang perlu saya sampaikan. Kita selalu melihat kalau teman-teman itu orang keren, orang gede, orang terkenal, maka seringkali orang cenderung untuk datang kepada ibadah. Tapi kalau orang biasa-biasa saja, maka cenderung untuk tidak datang kepada ibadah. Yang kedua, untuk melihat, mereka mendengar dan melihat itu pasti imannya bertumbuh. Tetapi iman bertumbuh itu bukan karena melihat dan mendengar, tetapi karena terima firman Tuhan. 3 hal ini, melihat, mendengar, terima firman Tuhan itu selalu kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi hal yang keempat itu adalah mempelajari ini, agak sukar untuk semua jemaat itu mempelajarinya. Bahkan saat ini di gerakan doa, gerakan membaca Alkitab, kiranya semua itu membacanya supaya mempelajari dan sama sehingga firman Tuhan itu mendapat dalam tempat dalam hati kita. Kemudian melakukan itu sangat sedikit yang melakukan, tetapi baiklah lama tak tepat, maka Tuhan akan menggerakkan hati kita untuk dapat melakukan. Dan yang keenam, untuk memperoleh damai sejati itu kalau kita melakukan semua hal ini. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 9, kalau kita membaca dengan teliti, maka 6 hal itu akan kita lihat dalam kehidupan kita. Apakah saya sudah mempelajari? Apakah saya sudah melakukan? Dan hal yang terakhir itu adalah memperoleh damai sejahtera. Seringkali kita harapkan untuk damai sejahtera dalam kehidupan kita semua yang ada. Yang ketiga, kita diberkati supaya memberkati. Berita keselamatan itu harus disampaikan kepada mereka yang mendengar firman Tuhan tetapi mengabaikan. Ini perlu diingatkan. Lalu yang kedua, mereka tuan-tuan kuku diingatkan supaya semangat lagi, mereka bergairah lagi. Tidak mungkin kita dapat memaksa mereka, tetapi Roh Kudus yang memaksa mereka untuk dapat membaca Alkitab, untuk tidak tuan-tuan kuku, untuk tidak mendengar firman Tuhan, tetapi harus mendengar firman Tuhan. Lalu menjangkau yang belum terjangkau. Menjangkau yang belum terjangkau. Inilah kali itu diberitakan kepada semua yang diam di bumi, semua suku, bangsa, kaum dan bahasa. Mungkin tidak hal itu kita lakukan, tetapi kita harus melalui doa kita. Dan doa kita untuk para penginjil, para misionari, supaya mereka boleh dapat menjalankan tugas dengan baik. Nama Tuhan saja akan ditinggikan. Itulah sebabnya berkat Tuhan saya katakan sekali lagi, bahwa berkat Tuhan itu membesarkan iman yang baik, walaupun banyak tantangan, tetapi kita tidak akan goyah dalam iman kita. Yang kedua, kita hidup dalam rohani kita harus dirawat dan dipelihara supaya bertumbuh dan baik, menjadi contoh bagi orang lain. Dan yang ketiga, diberkati untuk memberkati. Kita tidak dapat pergi, tetapi kita bisa dapat melakukan hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Para penginjil, para misionari butuh dukungan, moral maupun material. Material mungkin kita sudah punya, tetapi moral itulah yang kita harapkan supaya dapat mendukung mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itulah sebabnya dia naik ke surga itu memberkati murid-muridnya, termasuk kita yang ada pada saat ini, supaya kita juga dapat memberkati orang lain. Yang kedua, berkati cara semani. Berkati cara semani. Semua orang yang mencari nafkah, bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup seperti apa? Kebutuhan hidup seperti Titus pasal yang ketiga, ayat yang keempat telah dikatakan, biarlah orang-orang kita
orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi berarti hidup kita berbuah, tapi kebutuhan pokok itu apa? Yaitu makan, minum, dan pakai. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, berkat makan, minum, dan pakai ini sangat dibutuhkan. Walaupun baru-baru ini kita dapat berupaya untuk sedikit membantu saudara kita yang lain, walaupun tidak seberapa, tetapi makan itu sangat penting, minum itu penting, walaupun tiga-tiganya perlu, yaitu pakai. Namun pakaian itu kalau robek bisa dijahit, tetapi perut ini tidak bisa dapat dijahit dengan apapun juga, harus diisi makanan. Oleh karena itu kita mulai dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kebutuhan yang kita butuhkan, yaitu makan, minum, dan pakai, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ini, agar kita boleh dapat bekerja memenuhi apa yang baik di mata Tuhan. Lalu kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Filipi pasal 4 ayat ke-19, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi pasal 4 ayat ke-19 dikatakan begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kekayaan dan kemuliaan itu sekali lagi keperluan kita untuk makan dan minum tidak cukup, tetapi kekayaan dan kemuliaan itu adalah bekerja dan melayani. Itu sangat penting dalam kehidupan ini juga, supaya walaupun kita susah, nama Tuhan tetap diperbiarkan ditinggikan. Lalu yang terakhir dikatakan, kalau seandainya 6 hal yang kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 9, lalu kalau kita memenuhi Filipi pasal 4 ayat 19, maka Tuhan Yesus sudah naik ke surga, namun kita tidak ditinggalkan sendirian, tetapi Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Karena itu menyertai kita bukan hanya sekedar menyertai kita, tetapi menyertai kita sampai kesudahan alam. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah kita dapat menikmati firman Tuhan pada saat ini, pada hari kenaikan, yaitu bacaan kita terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang terakhirnya. Tetapi kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1 sampai seterusnya, maka lebih banyak menjelaskan tentang hal itu. Tetapi biarlah hari ini saya dapat menjelaskan bahwa harus kita melakukan firman Tuhan, karena melakukan firman Tuhan itu adalah kehendak Allah. Itulah sebabnya terhempas tapi berkembang, terhempas tapi berkembang. Walaupun sulit, tapi kita tetap maju dalam Tuhan. Yang olehnya saya bacakan 2 Korintus pasal 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, menderita, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Itulah sebabnya kita semua yang ada mulai dapat berpegang teguh kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu dapat menuntun kita ke jalan yang benar, yaitu kehidupan yang kekal untuk meraih keselamatan. Itulah janji-janjinya yang kita peroleh. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati akan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan saja boleh dapat membelakan kami. Walaupun Engkau naik ke surga, namun tidak kami tinggalkan sendirian, tetapi Engkau ada dalam bersama dengan kami. Engkau menolakkan kami Bapa, sehingga kami senantiasa berada dalam naungan kasih Tuhan. Walaupun kami tidak beribadah, berkumpul di tempat ini Tuhan,
kami berada di rumah-rumah, tapi Tuhan akan mentolongkan kami Bapa, supaya semua jemaat-Mu mulai dapat mengharapkan kasih Tuhan, mulai dapat mendapatkan berkat daripada-Mu, yaitu berkat rohani. Itulah yang kami harapkan Bapa. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu pada hari ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang ragu-ragu Tuhan sembuhkan iman percaya mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan, supaya dalam mengatasi berbagai virus corona ini dengan cara pemerintah ini Tuhan, bahkan mereka boleh dapat mengatasinya dengan baik, supaya kami cepat berkumpul kembali dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Setiap virus corona yang bersebar, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk para penginjil, para misionari, dimanapun mereka berada, walaupun saat ini mereka diam di tempat, tetapi doa kami tetap naik kepada-Mu, mendukung akan mereka, supaya mereka pada saat itu Tuhan kembali melakukan tugas yang mulia ini Tuhan, supaya nama Tuhan saja dimuliakan, bahkan menjadi banyak juga datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, para janda-janda yatim piatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan ini Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah yang kami minta kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan saudara kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sudah ibadah ini dan pulang menerima berkat dari Tuhan. Marilah saudara kata Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini kita sudahi dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang olehnya kami dapat menikmatinya, dan persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai pimpin dan menolong ke saudara, mulai pada saat ini sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.